Detik ini Alina belum mampu untuk move on dari Dapri. Ia masih mengharapkan Dapri bisa mencintainya lagi dan Dapri bisa berpisah dengan Syifa dan kembali lagi kepadanya. Di sini terlihat Alina benar-benar sedih ya. Ia mengatakan di dalam hatinya bahwa Dapri sudah ingkar janji atas semua janjinya kepada Alina dulu. Karena Alina masih belum bisa untuk melupakan Dapri, maka Alina akan terus berusaha untuk mendapatkan Dapri kembali, apapun dan bagaimanapun caranya. Sementara itu, Dapri dikejutkan dengan kabar bahwa pihak yang berwajib telah mengetahui keberadaan Dapri dari Arman. Sepertinya Arman ini sudah terdeteksi keberadaannya ya guys. Dan pihak yang berwajib memberitahu Dapri atau bekerja sama menangkap Arman yang tengah bersembunyi di rumah lamanya itu. Dapri berjanji kepada dirinya sendiri untuk menangkap Arman dengan tangannya sendiri dan mengungkap siapa dalang dari semua ini yang menyebabkan Pak Rizky meninggal dunia. Dapri pun menceritakan semua itu kepada Syifa. Syifa terlihat sangat cemas ya guys, karena ia sangat khawatir dengan apa yang akan dilakukan oleh Dapri. Ia takut terjadi apa-apa kepada Dapri. Di sini secara halus Syifa tidak setuju karena menurut Syifa semua itu bisa dilakukan oleh pihak yang berwajib. Mengapa harus terlibat lagi dengan Arman? Karena menurut Syifa ini sangat berbahaya. Jika hanya ingin Dapri baik-baik saja, tidak ingin mengalami nasib buruk ketika berhadapan dengan Arman. Karena kekhawatirannya itu membuat Syifa ini menjadi agak sedikit diam ya guys. Seperti orang yang lagi ngambek sama Dapri. Di sini Bunda berusaha untuk meyakinkan Syifa bahwa Dapri baik-baik saja untuk mencari tahu siapa yang menyebabkan orang tuanya meninggal. Tapi Dapri ingin memastikan semuanya akan baik-baik saja. Rencana Nadia untuk menyembunyikan Arman di rumah lamanya ini hampir saja ketahuan oleh Alina. Karena Alina memanggil Mama Indri karena ia mengira jika Dapri telah kembali ke rumah itu dan ternyata ada Nadia di sini. Arman benar-benar tidak mau jika sampai ada orang lain yang mengetahui keberadaannya. Arman tidak hanya Arman yang dalam bahaya, melainkan Nadia juga yang akan ikut ke dalam rumah tahanan. Alina sangat yakin bahwa Dapri akan kembali lagi ke rumah tersebut. Nadia meminta kepada Alina untuk jangan berharap jika Dapri akan kembali, karena kenyataannya Dapri tidak akan pernah kembali lagi ke sini. Dan Alina pun meminta kepada Alina jangan berharap karena tidak ada satu orang pun yang mendukung keputusan Alina untuk kembali lagi. Di sini akan menjadi pertanyaan Oki mengapa Tante Nadia berada di dalam rumahnya. Di adegan selanjutnya ada orang lain yang telah masuk ke dalam rumahnya Dapri. Nadia berpikir jika orang itu bukanlah orang asing. Jika orang luar yang masuk itu tidak mungkin, di sini Arman meminta bantuan kepada Nadia untuk mengusir orang tersebut. Di sini Dapri akan berjanji kepada Tante Indri akan segera menangkap Arman. Mama Indri berharap banyak, ia ingin segera mengetahui siapa Arman sebenarnya. Apa yang sebenarnya Arman inginkan, mengapa dia mencelakai keluarga mereka. Di sini Dapri berjanji kepada Mama Indri dan juga Bunda Vero untuk mengungkapkan semua itu. Pasti ada orang dalang dari semua itu. Walaupun mereka yakin jika sebenarnya orang yang memerintahkan Arman ini adalah Nadia. Tapi mereka juga harus membuktikan terlebih dahulu. Jika menuduh orang tanpa ada bukti apapun, maka Nadia akan bisa menyerang mereka balik dengan menuntut di pengadilan pencemaran nama baik. Di sisi lain, Dapri dan Syifa dikejutkan dengan kedatangan Pak Rahmat. Sini Pak Rahmat ingin memberikan surat resmi kepemilikan atas nama Dapri bahwa Dapri memiliki saham 30% di perusahaannya. Di sini Pak Rahmat menginginkan Dapri untuk sebisa mungkin memanfaatkan peninggalan ayah buah tersebut. Pak Rahmat berharap jika Dapri mau menerima haknya sebagai ahli waris. Namun Dapri berpikir jika bayang-bayang Alina akan sulit hilang, pasti tidak akan henti-hentinya dengan apa yang terjadi
terhadap Dapri dan Alina. Tentu saja akan membuat Syifa ini sangat khawatir dengan keselamatan Dapri, karena Alina ini sudah mulai sedikit mengalami gangguan jiwa. Jika dia tidak bisa memiliki Dapri, maka tidak ada satu orang pun yang boleh memiliki Dapri. Tentu saja benar-benar sangat berbahaya. Semoga saja Pak Rahmat punya solusi atas masalah yang akan dihadapi Dapri yang bekerja dengan Pak Rahmat lagi.